Berangkat haji. Berangkat haji. Tahu makna. Tahu makna. Tidak berangkat. Tidak berangkat. Tahu makna. Tahu makna. Tidak berangkat. Tidak berangkat. Tidak tahu makna. Tidak tahu makna. Berangkat. Berangkat. Tak tahu makna. Tak tahu makna. 3, 4 jangan dipilih, bahaya. Ada juga Allah takdirkan kau sejak kau lahir sampai kau mati, kau tidak akan pergi haji. Tapi kau tahu makna haji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka sebenarnya manasik 24 jam itulah haji sesungguhnya. Jadi haji yang ada di sana dipraktekkan di dalam 24 jam. Itu ayatnya inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan manasikku. Diartikan agama, ibadah. Dan ibadahku. Ibadah apa? Kenapa gak ibadah? Inna sholati wa ibadati, inna sholati wa nusuki, karena wa nusuki adalah manasik. Jadi ada orang yang gak berangkat tapi dia haji nilainya. Kita berhati-hati. Tak ada detakan jantung kita untuk haji dan umroh. Celakalah itu. Yang lebih parah lagi, sudah sampai haji dan umroh berkali-kali, gak tahu makna. 3, 4, Allah tidak lihat itu semua. Nggak nyangka ya, ternyata manusia ini ternyata kita tuh punya ekor. Kita ini punya ekor berarti maksudnya Bi. Jadi kita semua ini harus potong ekor kita. Potong ekor. Dari mana kita tahu kita punya ekor? Ekor apa nih Bi? Melihat judulnya aja sudah kita buat ekor apa? Ada ekor kucing, apalagi cecak ya kan? Ya ekor yang sesungguhnya sejak kita lahir nanti ini kita akan bongkar. Oh jadi kita semua hakikatnya punya ekor. Punya ekor. Ini secara harfiah atau apa? Harfiah dan batinnya, zahiriah dan batinnya. Oh. Jadi betul-betul di dua. Jadi maksudnya hari ini kita ngomong kita mesti motong ekor dan kita mesti paham dulu ekornya itu apa. Wajib kita motong ekor. Itu dia. Gimana maksudnya nih? Nah, kalau kita perhatikan ekor yang kita lihat selama ini sperma, jutaan sperma yang keluar, bisa digambarkan di sana. Jutaan sperma yang keluar dari orang tua kita mengejar sel telur. Jutaan, ratusan ribu semuanya. Itu pada akhirnya dia menemukan sel telurnya, dia potong ekornya. Jutaan ini masuk ke ke tabung rahim seorang ibu. Nah, sampai untuk menjemput sel telur itu untuk jadi manusia, wajib sperma potong ekor. Kalau enggak dia mens. Gitu istilahnya. Mens adalah sesuatu nilai yang enggak siap dia potong ekor. Itu kan artinya nggak jadi lah, nggak dibuahi. Nah sekarang kalau dia jadi, syaratnya adalah dia potong ekor sampai ke titik terakhirnya. Begitu dia ketemu dengan sel telur, maka dia memotong ekornya untuk kita jadi. Perhatikan, coba dipercepat sedikit, lihat betapa kokoh dan kuatnya dia. Nilai yang akan kita dapatkan pada akhirnya. Jadi pada jutaan ini semuanya berlomba. Ini diri kita. Yang dapat satu yang dapat itu potong ekor. Iya. Dia kan berlomba tuh. Nah lihat, ini adalah kita perhatikan nih kejadian diri kita. Bahwa, nah perhatikan kepala ketika dia lapis-lapisan dicari sampai ke intinya ya dia mau masuk. Perhatikan, dia potong ekor itu. Bisa diulang lagi. Perhatikan bahwa ketika dia masuk ke dalam kepala itu masuk ke sel telur mau jadi manusia, maka ekornya harus dipotong, wajib. Ketika dipotong dia masuk menjadi manusia kita ini. Kita adalah hasil potong ekor untuk jadi seorang untung, seorang abidodi. Ekor yang sekarang harus kan udah dipotong nih, harus dipotong lagi apa nih? Nah sekarang kalau kita masuk ke Baitullah, Baitullah kun ihram, jutaan orang masuk seperti sperma. Yang sah, yang mabrur adalah yang potong ekor. Ekor jabatan, ekor ustadznya, ekor kiainya, ekor apa. Gak boleh masuk ke sana ihram. Kalau dia bawakan ustadznya, rajanya, siapa dirinya, itu namanya mens jiwanya. Dia kotor di hadapan Allah. Gitu. Iya. Jadi ketika masuk membawa ekor tuh kayak semacam bukan jati diri ya, jabatan dia segala macam kesombongannya gitu ya. Ada 8 ekor dalam Quran. 8 ekor. 8 ekor. Nah, jadi manusia itu sebenarnya nanti kita kembali pun tanpa ekor itu sebenarnya. Sesuatu yang kita bawa di dunia ini habis semua harta nggak dibawa. Pasangan dibawa. 8 jenis ekor ini apa aja? Di At-Taubah 24 Allah tegaskan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, kan? Wa ashiratukum
wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Allah katakan bapak ekor pertama, anak, saudara, suami, istri, adat istiadat, harta, kaum kerabat. Yang keenam adalah harta, 7 usaha, 8 rumah. Inikah ekor-ekor yang kau lebih cintai ketimbang Allah dan Rasulnya? Maka kalau kau cintai, ujungnya fasik. Orang fasik adalah mencintai ekornya ketimbang kepalanya. Begitu dia. Jadi kayak misalnya jabatan itu masuk di dalam bisnis atau kerjaan. Ya, harta, usaha rumah apa? Bangun tuh kena semua. Kita kena semua. Abi kena semua. Abi punya orang tua, punya anak, punya saudara, adik abang kakak, punya apa lagi? Punya istri. Terus adat istiadat, adat Jawa, adat Batak, apa semuanya. Apa kau lebih utamakan ekor itu ketimbang peraturan Allah? Terus harta, usaha rumah, semua kita ada 88 tuh yang menggiringi 8 ekor ke diri kita itu. Potong itu. Jadi kalau kita misalnya contoh ya, menggambar misalnya masuk ke Baitullah, yang kita harus tinggalkan dari bapak kita, bapak ibu kita, kan kita mesti harus doain. Iya, orang tua itu betul, orang tua semua. Justru dengan ekor ini, tadi ingat ya, penting nggak ekor? Oh, sangat penting. Kalau nggak bisa mengejar sel telur, nggak bisa mengejar sang kekasihnya gitu istilahnya. Oh, jadi ekor ini yang bikin alat sperma ini ngebut. Ngebut. Kalau nggak ada dia mati dia. Kekuatan ekor tuh menentukan untuk sampai kepalanya menemukan sel telur. Oh, berarti effort kita di dunia dengan 8 ekor ini mesti kita sampai ke jannah. Sama Allah. Tapi kau punya bapak kok jauh dari Allah, punya anak jauh dari Allah, baru nikah udah lupa Quran, lupa sholat, tidak mau berinfak. Baru punya anak, udah sibuk dengan anaknya, lupakan Quran dan sholat dan infak. Sehebat apapun kekayaanmu wahai manusia, jangan kau lupakan ASI, Al-Quran, sholat, infak. Kajian kita kemarin itu. Al-Quran, sholat, infak itu ada di Baitullah sana. Bukankah mereka ngejar itu harusnya? Yang terjadi adalah 3 kan diharamkan. Haji itu. Fala rofasa, itu ekor. Fala fusuko, wala jidala. Rofas, seks. Fusuko, perut. Jidala, jantung, SPJ. Diulangin? SPJ. Seks, perut, jantung. Seks kepada wanita, keturunan, perut kepada harta, terus jantung kepada eksistensi. Tidak boleh kau bicara di sana. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Batal tuh haji. Gitu dia. Banyak haji pulang dia selfiean di sana, pakai ekornya. Ya? Wah, gitu. Waduh, berat ini ya. Maksudnya nggak mudah berarti sebenarnya untuk haji nggak mudah. Memang itu jadi rasanya tuh dilepas semua tuh ya. Lepas. Jadi dikendalikan, dikontrol. Jadi betul orang tua kita punya. Doakan dia, anak kita doakan, istri kita doakan kalau kita berangkat, ya kan, usaha kita apa. Jangan sampai 8 ekor ini membuat kau terhambat dan kau mens di hadapan Allah, kotor di hadapan Allah. Tak sampai ke kepala memikirkannya. Maka sudahkah kau manis tato'a, mampu. Travel menawarkan 3 hal. Makan enak, tidur nyenyak. Diulangin? Makan enak, tidur nyenyak, dan traveling. Santai semuanya. Ada satu yang nggak bisa dimasukkan. Bagaimana dia paham dengan Al-Quran, paham dengan sholat, paham dengan Baitullah itu apa? Itulah pentingnya manasik itu ya. Itulah manasik ke dalam rangka itu dia. Kalau nggak ekor sampai ke sana. Oh, manasik itu untuk membuat supaya ekor nggak kebawa. Itu dia. Bahasanya dikendalikan. Ya. Ini ekor dibawa. Apa ini dibawa ekornya? Banyak itu. Gadget. Ekor yang nyata dibawa tidur terus semuanya. Bisa nggak kau tinggalkan ketika kau di sana? Gadget hanya berguna berangkat, halo, oh mama, oh papa, oh papi, oh pipa, selesai. Pulang, aku udah sampai nih. Udah cukup itu aja. Di sana lepas dong. Hati kau yang kusambut, bukankah kau tamuku, kata Allah. Kenapa kau pakai gadget? Kenapa kau selfie? Bukan kau bangga dengan selfie bersama dengan onta, ya kan? Ekor semua. Jadi sebenarnya 8 ekor itu ya bisa di dalam gadget bisa masuk semua tuh? Masuk semua. Gadget di dalam. Bayangkan tuh. Makanya gadget kita bilang siapa? Kemarin Dajjal. Iya, setan gepeng. Bagaimana dia menjadi Imam Mahdi dia? Pergunakan ini menjadi nilai terbaik. Kalau nggak dipotong ekornya nggak bisa. Tapi bisa juga gadgetin pakai buat motong ekor, bisa juga. Iya, artinya usahakanlah, kendalikanlah apa yang bisa kau lakukan. Di sana susah kita ketemu. Ketemunya selo ketemu di ini ya, di tugu ini ya, di mana ya, di apa, di restoran. Pakai handphone kan. Coba pakai hatimu ketemu. Telepati. Kau minta sama Allah. Wah, dahsyat. Ini barusan terjadi.
Kita besok kan memotong sapi ya, kambing. Tukang potongnya belum ada. Kita bilang sama ya Allah, berikan tukang potong si A tuh, gak ada handphone, dia gak pakai handphone dia. Tadi gimana? Tadi pagi datang dia. Yang kita minta sama Allah. Itu artinya hati kita mohon kepada Allah, Allah akan berikan yang terbaik. Jadi betul-betul hati itu hidup. Kalau enggak gadget yang hidup. Maka kehilangan gadget, kehilangan apa? Kajian kemarin, kehilangan gadget, kehilangan otak kita. Habis otak kita serahkan kepada gadget. Jadi bertumpu dengan gadget kita. Karena itu adalah ekor kita. Nah, sekarang kita ngomongin ekor dari per ekor nih kalau gitu nih, Bib. Cara mutus ekor dengan Bapak Ibu gimana? Nah, kata Allah dalam Al-Quran, tidak bisa lain. Bagaimana dia berhubungan dengan 3 hal. ASI itu adalah cara untuk memotong ekor. Al-Quran, sholat, infak. Mengapa Al-Quran? Mengapa sholat dan mengapa infak? Kenapa di surat 35? Di surat 35 ayat 29 itu nanti dikatakan bahwa innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Bahwa bisnis jual beli yang tidak pernah rugi. Untung selamanya. Dan untung selamanya, lan tabur. Untung selamanya. 3. Al-Quran, sholat, infak. Al-Quran adalah hubungan kita kepada Allah. Kalau kau matikan hubungan Qurannya, berarti kau tidak punya Tuhan, gitu bahasanya. Sholat adalah hubungan manusia kepada dirinya. Kalau kau hubungannya lepas, nggak berhubungan dengan sholat, maka kau sakit jiwa. Yang ketiga adalah infak, hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan. Kalau kau tidak berinfak, maka kau telah merusak lingkungan semua. Nah, ASI ini harus didekatkan agar ekor ikut semua. Jadi bapak ibunya Quran, anaknya Quran semua bersama dengan Al-Quran, sholat dan infak itu bersama dengan nilai-nilai ayat-ayat Allah, bersama dengan kepala, karena kepala isinya ASI, Al-Quran, sholat, infak. Itu dia. Jadi 8 ekor itu kalau diarahkan kepada ASI maka itu akan bernilai dia. Bernilai ya. Jadi 8 ini bisa lepas sendiri karena mereka juga paham mengenai ASI ini gitu ya, nggak memberatkan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dari buntut sampai ke kepala ekor? Gimana? Apa itu? Yang makhluk apa yang dari buntutnya ekor sampai ke kepala ekor? Oh, makhluk apa yang dari buntut sampai ke kepala itu adalah ekor? Ya, ular. Ular. Makanya pawang ular adalah Musa alaihissalam. Begitu siapa namanya itu Fir'aun mengeluarkan ularnya semuanya, begitu sampai ditangkap oleh ularnya Musa alaihissalam untuk menunjukkan bahwa Musa itu lambang Al-Quran. Kalau udah pakai Quran habis semua ilmu apa saja. Quran ini adalah menunjukkan pola kecerdasan, pola pikir. Maka informasi-informasi ekor-ekor di luar sana, Quran jawaban, karena dia adalah sistem kepala gitu deh. Nah, semua para nabi itu betul-betul megang apa namanya ular. Lalu ular itu betul-betul lambang orang munafik. Kenapa? Karena lidahnya 2. Ya kan, dia bisa lembut, dia bisa apa di depan, ya kan, tapi licin di belakang. Licin, menyelinap gitu ya. Waduh, luar biasa, dan dia bisa mencekik, membelit diri kita. Di depan manis, di belakang membelit ya. Nah, itu termasuk adalah betul-betul orang yang dia sholat tapi dia munafik, dia haji tapi dia munafik. Nah, harusnya potong ekor. Nah, orang pergi haji umroh itu harus dia lepaskan. Kalau ular potong ekor, badannya dipotong semua. Artinya udah habis, lagi ada lagi, kendalikanlah semuanya totalnya. Maka bapak, ibu, anak, saudara kita yang 8 ekor itu harus dijadikan nilai yang terbaik buat diri kita. Punya bapak, bapak arahkan ke Allah. Punya anak, arahkan ke Allah. Semuanya jadi kepala semua mereka. Gitu dia. Kalau jadi kepala, dahsyat dia. Di surat 21 ayat 73 Allah tegaskan itu, bahwa pemimpin sejati menjadi manusia adalah punya kepala. 3 syaratnya. ASI, Al-Quran, sholat, infak. Zakat, infak, sedekah itu nilainya sama, adik abang. Kalau zakat membersihkan hati, infak membersihkan otak, sedekah membersihkan panca indera. Maka sedekah yang paling sedekah yang paling istimewa apa? Sedekah apa? Sedekah jarinya. Senyum. Paling murah. Paling murah. Oh, kan? Paling murah ya. Tapi mahal, bukan main tuh. Susah senyum sekarang kan. Yang murah pun gak diberikan. Panca indera kita senyum misalnya, gitu dia. Zakat, infak, sedekah itu adalah nilai yang terbaik buat diri kita. Jadi pemimpin yang hebat 3 dalam Al-Quran. 21 ayat 73, jadilah kau pemimpin yang benar. Apa itu syaratnya? Bersama wahyu Allah, sama Quran, negakkan sholat, berzakat, infak, sedekah, berinfak, ASI.
Nah, sedangkan di 2841 ada pemimpin masuk ke neraka yang meninggalkan asi itu. Sifatnya semenang-wenang, ya kan, menindas, ya, terus membunuh anak laki-laki, menghidupkan anak perempuan. Itu ciri-ciri pemimpin Firaun dong tuh. Iya, Firaun. Kalau membunuh anak laki-laki, membunuh pikiran berarti. Ya. Menghidupkan anak perempuan, baperan. Drama jadi. Memutus silaturahmi, sombong, iri, dengki, serakah. Nah, ini dia ciri-ciri orang yang memotong ekornya, yang tidak mau memotong ekornya, sewenang-wenang, berpecah belah, menindas orang lain, membunuh laki-laki, membunuh pikiran. Mindsetnya dirusak, jadi orang bodoh. Jadi kalau bangsa ini dirusak jadi orang bodoh, itu tipe Firaun. Maka kita harus belajar, karena orang bodoh masuk neraka. Menghidupkan perempuan, menghidupkan perasaan, baperan, gampang dipuji, ya kan? Gampang sakit hati, berbuat kerusakan, memutuskan satu rahmi, sombong, iri, dengki, serakah, dan seterusnya. Nah, ini adalah penyakit hati semua nih. Iya, betul. Ini adalah hal-hal yang betul-betul kita harus siap untuk itu. Jadi gimana nih, Bi? Nah, caranya? Sekarang kita kita berbicara sekarang. Waktu kita ketemu di Baitullah, lagi haji, lagi umroh, kita lagi makan-makan. Bicara pasti 3 tuh. Dari mana ya Pak? Apa tugasnya Pak? Sebagai apa sekarang apa? Yang dibicarakan 3, rofas, fusuko, dan jidal. Jangan kau rofas, siapa keturunan kau itu? Kau punya anak yang sekian, ya kan? Terus harta bendamu, jabatanmu, dan kedudukan, ya kan? Wanita, harta, tahta, triple ta adalah ekor-ekor yang perlu kita kendalikan. Harta, tahta, wanita ya. Harta, perut, ya kan? Tahta, jantung, wanita, wanita seks. Lambang seks, perut, jantung. Jadi inti dalam pembicaraan tuh cuma 3 itu. Iya. SPJ ini. Nah, coba perhatikan nih, kita gambar nih. Di sana ada kalau pergi ke Arafah, ya kan? Ada ula wusto akobah. Ula wusto akobah. Ya kan? Ada ula wusto, ya kan? Akobah. Ini lambang apa? Ini lambang sumber, proses, dan tujuan. Ini SPT ini berarti. Ini asalnya ini adalah bukan melingkar dia. Asalnya setengah dia, karena di sini bukan tanah haram. Begitu. Iya, jadi awalnya itu begini dia dibuat. Kalau tidak salah mereka melakukan juga di sana seperti itu. Walaupun sudah bundar tetap menghadap ke sana. Nah, jadi awal pertama kali kita melemparkan tujuan duluan. Akobah dulu, 10 dulu sini. Nah, ini hari pertama. Ya kan? 10 dulu ya. Ini hari keduanya mulai dari sini nih. 10. Hari ketiga 10, 7. 7. Ya kan? 7. Enggak 10. Yang hari ketiga 7. Hari keempat, itu kan? 10, 11, 12, 13. Nafar akhir. 7. Nah, ini 49 batu. Ini 70 batu kalau digabung. Nafar awal, nafar akhir, kan? Nah, kenapa ini duluan? Karena tujuan itu adalah hal yang pertama, akobah itu. Jadi kita ke sana tuh adalah selama ini tujuan kau kemana? Kau cari dunia atau tidak? Jadi kau potong ekor. Jadi pikiran kita ini kan 3 fungsinya. 1 mencari kebutuhan, 2 mempertahankan kebutuhan, 3 menjawab hidup setelah mati. Kalau 1, 2 binatang hebat. Binatang cari kebutuhan, mempertahankan kebutuhan. Tapi dia tidak tahu ada hidup setelah mati. Nah, kita ini ngelempar tujuan duluan hari pertama 7 batu. Nah, untuk menunjukkan ini lambang apa ini? Lambang jin, syaitan, iblis. Nah, gitu. Jadi kita ngelempar apa? Sifat-sifat kita yang sifat jin kulempar ya Allah. Sifat-sifat setan ya Allah. Sifat-sifat iblis ya Allah. Apa sifat setan itu? Apa sifat jin itu? Cari kenikmatan saja hidupnya, dunia. Cari kuantitas saja, mau banyak aja. Seperti korun. Terus eksistensi harus dilempar bahwa kau bukan siapa-siapa, kau Abdullah harusnya. Jadi kalau bilang jin, setan, iblis dari api enggak? Ini namanya berbeda, tapi nilainya bahwa jin hidup dalam diri kita kalau kita mencintai kenikmatan ketimbang ayat Allah. Cari yang banyaknya. Namanya SPJ, ya kan?
Ini S. sek, perut, jantung. Oh, sumber, proses, tujuan. Jadi ini dalam diri kita nih, ada dalam diri kita nih. Makanya di bahagian sini SPJ-nya sek, perut, jantung. Ini harus kita kendalikan gitu. Nah, gitu dia. Oh. Jadi pergi ke sana. Jadi bukan apa namanya ya, bukan dia membisu aja. Pelajari benar bahwa apa yang kau lempar selama ini. Yang selama ini seperti korun, seperti ini, nah, kan? Ini kenikmatan jin ini dalam bahasanya apa? Siapa ini? Yang paling top, yang kuantitas, yang banyak. Ini harta, ini kan? Ini harta, ini jin, ini kan? Ini adalah tahta. Ini ada tadi Pak. Seksnya kepada wanita. Seks. Wanita. Perut adalah harta. Ini adalah tahta. Ini yang tawaran dunia pada diri kita. Perlu perlu, tapi kendalikan dia, potong ekor supaya kau masuk. Tapi jangan gara-gara wanita kita jauh dari Allah kan? Gara-gara harta jadi dari Allah, gara-gara tahta jadi dari Allah. Bukankah mereka ini, ya kan, yang kenikmatan harta si Korun tenggelam, si tahta si Fir'aun, ya kan? Iya kan, si wanita apalagi satu lagi, Haman. Haman kan pemikir. Iya pemikir, tapi mikirnya untuk wanita aja. Nah, atau strip Samiri, ini ulama bertepung. Atau semua ini menjadi Samiri, ulama su. Dia dekat sama kekuasaan, penguasa dan kekayaan. Namanya penguasa dan satu lagi, penguasa dan berkuasa, pengusaha. Pengusaha dan penguasa itu dekat benar sama Samiri. Samiri dekat sama penguasa Fir'aun, ya kan? Dia dekat dengan ulama-ulama Dia dekat sama ulama-ulama yang harta dunia tahta. Nah, ini semuanya kita perlukan ini. Kita perlukan kenikmatan, kuantitas, eksistensi, tapi kembalikan kepada Allah. Lemparkanlah di sana. Yang gila wanita, gila harta, gila tahta, gitu maksudnya. Nah, ya kan? Jadi kesimpulannya manusia ini godaan terbesar di SPJ ini ya, Saudara? SPJ, sek perut jantung. Terbesarnya itu 77 ayat 30 tuh. Intoliku ila di tu'ab. Ceraikan, tolak. Diartikan pergi di sana. Tolaklah olehmu. 3 itu. Siapa tuh? Jejatan iblis yang akan membakar dirimu. Surat 77. Saya foto dulu sebenarnya, takutnya lupa. Iya. Nah. Apa surat apa, Bi? 77 ayat 3. Ayat 30. 77 ayat 30. Nah, teman-teman di rumah juga silakan buka surah 77 ayat 30. Oke, pas. Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai 3 cabang. Terus bawahnya suruh pergi. Hai untung, pergilah kau ke 3 cabang itu. Ngapain ke 3 cabang? Lanjutannya ya. Bawahnya. Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Nggak bisa melindungi. Jadi yang diceraikan, intoliku itu tolak, artinya cerai harusnya. Ceraikanlah pengaruh 3 ini. Jangan kau terbakar oleh jin, oleh setan, oleh iblis. Terbakar dengan kenikmatan, terbakar dengan kuantitas, terbakar dengan esensi. Karena ini adalah lambang ekor semua, gitu. Saya lanjutin nih, Iya, sungguhnya ia atau neraka menyemburkan bunga api bagaikan istana yang besar dan tinggi. Jadi 77 ayat 30-nya dikatakan intoliku ila zillin di thalathis syu'ab. Intoliku, ceraikanlah olehmu, tapi diartikan pergi sini. Ila zillin, kepada naungan yang memiliki 3 cabang. Apa cabang apa? Jin, setan, iblis. Ya kan? Lata uzamana, pengaruh-pengaruhnya. Apa itu? SPJ dalam terapan sehari-hari. Jin, setan, iblis itu yang akan membakar dirimu. Ceraikan dia, gitu maksudnya. Pergi dalam rangka untuk jangan sampai kau terbakar oleh mereka. Pergi ke Eropa perlu nggak? Nggak perlu sih sebenarnya. Ya, kalau hafalan Mesir perlu apa nggak? Perlu dong. Mencari ayat Allah. Pergi ke Afrika perlu nggak? Jadi perlu kalau perlu itu. Semua. Jadi jangan terbakar di Afrika sana, jangan terbakar di Eropa sana. Kendalikanlah apa yang kau perjalanin gitu. Coba buka surat apa namanya? 22. 22. Ayat berapa tuh? 46. 46. Menyampai bukan mata yang buta, melainkan hati yang dalam dada. Not eyes that blind. Coba. Itu tadi. Ya, apal Mesiru.
Afalam yasiru fi'al ardi. Arti kan tidaklah. Baca artinya. Bukan mata yang buta melainkan hati yang di dalam. Tidakkah mereka berjalan? Ayat 46. Ininya ya. Artinya. Arti harfiahnya ya. Iya. Oke. Afalam yasiru fil ard. Terjemahannya, tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang berada dalam dada. Jadi suruh jalan-jalan. Kalau jalan kaki yang jalan. Enggak, telingamu jalan juga, matamu jalan juga, pikiranmu jalan juga. Karena banyak orang berjalan-jalan mati hatinya. Dia jalan sama kayak orang kafir juga berjalan. Pergi ke suatu tempat, asik sana semua. Itu makanya aku tanya, Bang Untung kemarin pergi kemana? Ke Mesir, ke Eropa, kemana? Apa hasil perjalananmu dari hatimu? Karena Allah tanya hatinya, apakah kau perjalankan hatimu? Iya kan? Yeah. Bukan mata yang buta, tapi hati di dalam sudur kita itu. Jadi kita nggak tahu apa yang kita lihat, kita nggak tahu apa yang kita dengar. Nah, gitu. Karena ekor terlampau banyak, panjang, susah kita mendapatkannya. Nah, kemarin nggak sempat 30 juz, sempat nggak waktu pergi haji? Alhamdulillah. Wah, berhasil. Alhamdulillah, kejar kan. Nah, 30 juz tuh, tapi begitu direncanakan 30 sampai sana banyak sekali hiburan, kenikmatan, kuantitas, eksistensi luar biasa. Akhirnya gak jalan tuh Al-Quran. Sholat pun juga terlambat terus, gak dapat 40, dapat gak di Madinah 40, ya kan? Enggak. Arba'in itu kan, enggak. Ada programnya. Nah itu yang harusnya dilakukan, dikuatkan. Karena di sana kita ke Baitullah tuh menyambut wahyu Allah sebenarnya. Sambutlah aku dengan kemuliaan hatimu dan kecerdasan otakmu. Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Jadi pulang dari sana, mulialah hatimu, cerdaslah otakmu, zikirlah hatimu, pikirlah otakmu. Orang berzikir, berpikir, berzikir. Banyak orang berzikir tidak berpikir, lagi. Banyak orang berpikir tidak berzikir dan berzikir tidak berpikir. Iya. Harusnya berzikir dan berpikir. Mana lebih duluan, zikir atau fikir? Zikir dulu. Buka ayatnya. Surat 3. Surat 3 190. Surat di mana? Sesungguhnya penciptaan. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal. Bagi yang punya otak, bagi punya kemampuan hati. Apa dia? Siapa dia? Alladzi. Mana itu? Sambungannya? Sambungannya adalah orang-orang alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Oh, ini ujung-ujung nih. Lihat alladzi. Zikir dulu tuh. Alladzina yazkuruna itu. Ya, artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Zikir dulu dia. Zikir berdiri, zikir duduk, zikir apa namanya? Berbaring terus. Duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang wa yatafakkarun. Jadi zikir dan pikir beriringan dan ke sana. Berzikir di Mekah, berzikir di Madinah, berpikir di Mekah, berpikir di Madinah. Zikir fikir. Lambang zikir ada di kualitasnya ada di Mekah dan Madinah, lambang fikir, cemerlang. Jadi zikir, fikir, zikir. Banyak orang berzikir harusnya berpikir, banyak orang berpikir harusnya berzikir. Tapi kebanyakan justru orang berzikir tidak berpikir. Ada orang berpikir tidak berzikir, tidak apa mulia hati. Banyak orang pintar tapi tidak mulia. Semakin koruptor yang ada karena tidak mulia. Kalau orang mulia pasti tidak mau jadi koruptor. Nah gitu. Tapi banyak orang beriman tapi nggak punya kemampuan agnia gitu ya. Jadi betul-betul harus dapatkan pola-pola kecerdasan agar dia bisa potong ekor. Nah gitu dia. Itu keadaan yang paling istimewanya. Nah kita yang ada di sini ini kita berusaha bagaimana mengendalikan ekor kita itu semua. Jadi dia apa? Di surat 3 ayat 14 yang sering kita sebutkan surat juga. 3 ayat 14. Teman dari At-Taubah 24 itu. Bahwa hiburan dunia itu ada 8 ekor dunia itu. Sebagaimana At-Taubah 24 sekarang 3:14. Dijadikan indah. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan. 1 perempuan. Anak-anak. 2 anak. Harta benda. Harta 3. Yang bertimbun tak tertinggal berupa emas, perak, kuda. 5 perak. Kuda pilihan. 6 kuda pilihan. Binatang ternak. 7 binatang ternak. Sawah ladang. Ini yang kau cintai kata Allah. Ini ekor semuanya. Terus ujungnya? Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Artinya lebih utama di sisi Allah. Jadi artinya kalau kita punya anak, punya istri, arahkan dia ke sana gitu dia. Tapi ini penggambaran apa nih?
apa harta benda emas bahwa tawaran dunia itulah dia, itulah ekor dunia. Nah ekor dunia itu nih aku tawarkan ekornya. Kau mencari dunia atau mencari kepala? Kalau kepala ada di alam akhirat, maka kalau kita nanti pergi ke ke alam kubur, yang masukkan kepala kita itu. Nah, isi kepala kita jangan sampai ekor. Oh gitu. Kalau kuda pilihan itu Pak perumpamaan apa? Kendaraan kita gitu. Alat kendaraan semua, alat kendaraan itu ekor semua itu. Alat-alat dalam rangka untuk kau bertakwa kepadaku kata Allah, tapi jangan sampai kau di alat itu jadi Tuhan, terjerembab di alat itu, di ekor itu, di ekor itu, gitu dia. Itu cara memotong dari 8 itu sama semua caranya? Iya, caranya adalah kita harus 3 hal. Nah, tadi sudah tiketnya, ada di surat harus potong ekor pertama, yang kedua gelas kosong, yang ketiga jadi bayi. Kalau kita berdialog, kalau kita sudah merasa pintar, bisa diisi lagi nggak orangnya? Iya, nggak bisa. Nggak bisa diisi. Merasa baik bisa diisi lagi? Nggak bisa baik. Nggak bisa. Merasa baik bukan kebaikan, merasa benar bukan kebenaran. Nah, kita harus kosong gelas kita. Kata-kata gelas kosong dalam Quran namanya adun khosyah. 4139. 4139 itu istilah bumi tandus, bumi yang kosong, seperti diri kita yang kosong. Jadi setiap ayat Allah yang mau kita dapatkan ada 3 syaratnya. Potong ekormu, bukan siapa-siapa. Jadilah kau gelas kosong yang siap menerima ayat Allah.